kuliner dari Universitas Salangga. Di sini kami akan melakukan penyuluhan di Kelompok Tani Banjarsari Kediri dengan mengusung tema peningkatan produksi ternak. Selamat menonton teman-teman. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm facing up, losing it, and that's my baby. Yeah, I'm ready to make it last a long, long time. Don't wanna fall in love again. Don't wanna hold another's hand unless you say you'll be with me through all of my times. I just say we're falling in love. It ain't this or that or just one thing. It's all the above. I just say we're falling in love. It ain't this or that or just one thing. It's all the above. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Tujuan kami di sini untuk memberikan penyuluhan terkait dengan peningkatan produktivitas ternak. Nah, jika membahas mengenai peningkatan produktivitas, pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya pakan sendiri ya. Nah, untuk di sini Bapak sendiri selama ini memberikan pakan itu jenis apa saja ya Pak? Kalau di sini yang jelas menu utama untuk sapi itu kan cuma hijauan, yang utama hijauan. Tapi terkait dengan penambahan menu-menu yang lain itu tergantung sapinya. Kalau ngomong breeding yang jelas kita nggak jauh-jauh untuk beli yang paling mahal enggak. Cuma kalau ngomong breeding itu yang jelas kita punya potensi dari lahan pertanian, limbah, semua limbah, mulai dari limbah jagung, limbah padi, sampai limbah tebu, gitu. Kalau ngomong breeding, tapi kalau ngomong fattening, sapi yang siap keluar itu harus ada penambahan nutrisi sentrat. Tapi kan cuma ada penambahan sentrat itu aja. Untuk konsentratnya sendiri apakah membuat sendiri atau membeli dari pihak lain? Selama ini kita kerjasama dengan teman untuk membuat, tapi cuma kita nggak membuat sendiri. Tapi cuma kita ikut awasi pembuatannya sampai pengemasannya, kemudian kita. Nah, untuk sektor produktivitas ternak tadi itu paling penting dari pakannya nggih, Pak. Ya, betul. Nah, karena pakan ini sangat penting dan krusial, maka dari itu dari peternak itu kan juga harus menjaga efisien pakannya nggih, Pak, dari biaya dan juga tentunya tidak kehilangan kualitasnya ya, Pak. Ya, betul. Karena mungkin pengeluaran terbesar dari suatu peternakan itu kan juga dari pakan sebesar sampai 70% dari biaya usaha ya Pak. Nah, untuk itu dari peternak sendiri itu kan juga pastinya tidak boleh meninggalkan atau melupakan kandungan-kandungan yang ada dari pakannya yang harus diberikan, dari mungkin kandungan vitaminnya tetap harus terjaga supaya tetap menjaga kesehatan dari ternak itu sendiri ya Pak. Iya, betul. Ya, kalau ngomong di kandang kami, Oke. itu yang jelas untuk sapi fattening itu kami kasih penambahan sentrat. Selain hijauan, walaupun hijauan itu limbah, kadang limbah tebu atau limbah daun jagung kan itu. Dan nanti ada penambahan sentrat, mungkin bisa dilihat sentratnya seperti ini ya. Nah, ini nanti kita taburkan di makanan penutup sapi. Yang satu ekor sapi tergantung berat badan dikasih kisaran sekitar 5 kilo sampai 8 kilo per ekor sapi. Iya. Ini benar untuk fatteningnya.
Jadi di kandang kami cuma di momen Idul Kurban, karena kandang kami itu ketika mengeluarkan sapi cuma di hanya momen Idul Kurban itu. Pak, konsentrat ini kan juga bagus ya, Ya. buat perkembangan, mungkin menjadi salah satu faktor untuk sapi cepat gemut ya Pak. Ya. Oke. Nah dalam konsentrat ini kan mengandung serat, protein, karbohidrat, sama mineral sama probiotiknya dari M4 itu ya Pak. Ya, Nah betul. mungkin dari konsentrat ini akan menjadi salah satu penggemuknya. Terus selain itu juga Bapak kan punya yang ternak Breeding. Pak, enggak yang apa tuh tadi? Pertanian tadi Oh, juga limbah. memanfaatkan limbah pertanian dari tebu, terus limbah kelapa sawit sama yang kelapa Jagung. jagung, Jagung, nggih, bunga ya. jagung, bunga janggul, Janggul sama jagung. janggul jagung, Sama daun jagung, pohon daun jagung. jagung, pohon jagung. Nah itu untuk makanan tambahan aja Mbak. Terlebih untuk breedingnya, kalau ngomong breeding itu kita semua full limbah. Iya. Full limbah, mulai limbah janggul jagung, jerami, padi, terus kemudian daun tebu dan sebagainya. Nah itu untuk dikasihkan ke utamanya di breeding. Dan nanti untuk terkait dengan kesehatan kita ada pengecekan khusus atau penambahan vitamin di tiap 3 bulan sekali melalui injek. Kita mendatangkan tim kesehatan kan gitu aja. Kalau ngomong breeding ya, beda untuk veterinary. Nah untuk pedetan, karena kita ada punya potensi lahan luas. Kalau pedet itu kalau setiap paginya dia ada tempat apa ya, area untuk angon, bahasanya apa ya, diliarkan. Jadi dia pasti cari merumput sendiri kan. Itu dari pedet-pedetnya dan sebagainya. Tapi yang jelas untuk makanan utamanya di hijauan. Dan ini karena kita potensi lahan pertanian yang luas gitu aja. Nah kalau untuk pakan ini nggih Pak, kalau sudah menemukan komposisi yang pas dan juga sudah efisien, pastinya kan juga harus tahu prinsip-prinsip untuk pemberian pakannya nggih Pak. Nah kalau setahu saya nggih Pak, untuk pakan hijauan itu biasanya diberikan 10% dari bobot satu ekor sapi. Nggih, karena contohnya untuk satu sapi itu misal 300 kilo, berarti yang diberikan hijauannya itu ada 30 kilo seperti itu nggih. Kalau untuk konsentrat mungkin 1-2% saja dari bobotnya. Jadi kalau misal bobot hewannya 300 kilo, berarti yang diberikan konsentratnya itu mungkin 3-6 kilo saja. Dan mungkin bisa dikasih makanan tambahan seperti feed suplemen aja, kayak mineral block dan lain-lain. Dan itu pun diberikannya cuma sedikit, hanya 1% aja dari total ransum yang diberikan. Jadi bisa untuk selingan kayak permen lah, makanan tambahan cemilan gitu ya Pak. Ya betul. Kalau di kami juga kalau ngomong hijauan kita kadang pembeliannya lebih besar dari komposisi makanan ya, dari 100% makanan itu kalau saya ngasih ada sekitar 40-60%. Yang lainnya seperti ada tambahan sentrat dan tadi. Terus kemudian kalau ngomong mineral kita juga pakai mineral block atau dijikat Iya. itu ada. Tapi kalau ngomong komposisi yang pas, kita peternak biasa belum tahu hitung-hitungan, mungkin kita belum tahu lah. Tapi yang jelas kalau ngomong makan kadang 40-60% hijauan. Yang lainnya sentrat dan mineral. Memang yang paling utama tetap hijauan ya Pak. Ya, izin menambahkan ya Bapak. Jadi kan selain kita memperhatikan nutrisi dari pakannya sendiri, itu kita pasti juga harus memberikan vitamin kepada para ternak-ternak yang ada. Dan karena vitamin itu sendiri juga fungsinya untuk meningkatkan metabolisme, daya tahan, dan nafsu makan untuk ternak itu sendiri. Jadi kalau sepengetahuan kami itu untuk vitaminnya sendiri yang bagus itu harus mengandung vitamin A, D, E, K dan B12, karena fungsi dari vitamin yang mengandung A, D, E, K dan B12 itu untuk fungsi organ-organ tertentu pada ternak sendiri, yaitu untuk penglihatan, metabolisme kalsium, antioksidan dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari
bapaknya sendiri juga sudah tahu untuk suplemen kompleks B12 dan juga nah itu untuk B kompleksnya sendiri juga lebih ke meningkatkan nafsu makan, untuk daya tahan tubuh juga. Nah, untuk pemberian atau penggunaan atau dosis untuk si sapinya sendiri atau ternak sendiri itu bisa mungkin 3-4 bulan sekali dengan cara mungkin diinjeksikan ke bagian paha atau bagian pantatnya itu, karena di bagian situ itu mereka jarang untuk terdapat pembuluh darah, jadi mungkin lebih aman di situ Bapak. Lalu selain itu juga bisa dicampurkan ke dalam pakannya langsung dan dicampur dengan mineral. Mungkin setahu saya pemberian bolus pada obat cacing mungkin di perkiraan satu bolus itu sekitaran untuk bobot 400 kg ya Pak. Iya, betul. Kalau perdan nanti kita potong. Iya, untuk karena bobotnya kurang dari 400 kg. Kalau untuk pengobatan cacing sendiri apakah pernah diinjeksi Pak sebelumnya? Apa? Diinjek melalui suntikan gitu Pak? Ada yang diinjek, ada yang bolus. Tapi lebih seringnya yang bolus gitu Pak atau Ya, bagaimana? kalau diinjek itu pasti mendatangkan dokter. Kalau bolus kita anak-anak bisa. Mungkin untuk pemberian obat cacing harus dilakukan pastinya secara rutin ya Pak ya? Kalau fattening sama diet ya rutin. Tapi kalau ngomong breeding kan setiap 1 tahun sekali. Masa setelah 3 bulan melahirkan. Ya. Baru di obat Obat cacing. cacing. Kemudian kita IV. Setelah itu kan nggak perlu obat cacing. Karena pemberian obat cacing sangat penting ya Pak Ya. untuk meningkatkan produksi juga pada sapi khususnya. Ya alhamdulillah kalau ngomong di sini ya kita dapat bantuan dari dinas kesehatan, selalu dibantu, saya dikasih tahu. Kami juga ngikuti aja untuk terkait dengan pola-pola kesehatan sapi. Halo guys, jadi kita mau tur di kelompok tani Banjarsari Kediri. Just take my hand, we can dance on side. Nah guys, sekarang kita udah sampai nih di Kampung Kediri. Jadi kalau kamu menggunakan ini, tamannya tuh lebih gede lagi karena tuh cewek ini gede sekali ya. Oke, Dance for hours, it's just you and nothing matters. I get lost with you. Put it in the back if you want it. I got a ring with your name stamped on it. Hai, nah kita di sini udah sampai di kandang anak kan, gitu kan. Don't wanna fall in love again. Don't wanna hold another's hand unless you say you'll be with me for all of my days. Jadi kita udah nyampe ke tempat pembuatan pakan untuk sapi ini guys, ini ada juga. Yes, tahu. Untuk rumput hijaunya itu pakai lalu jagung, rumput gajah, sama pakai tiba sat. Jagung. Kita sekalian. Dan setelah itu ada kita bisa Kita dapat kayaknya apa? Wow. jadi ini adalah sensat yang berhasil. Dia memiliki aroma, Manis harum. dan tidak lembab. Ya masih kering. Angkat tuh. Oke, terima kasih sudah nonton. Bye bye.